Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 2 peserta kelompok. Saya Ivana Rizka Pertiwi dan teman saya Samsul. Kami mahasiswa program Magister Hubungan Internasional mata kuliah Diplomasi ASEAN dan Indo-Pasifik bersama dosen pengajar Ibu Penny dan Bapak Nazarudin. Video ini kami buat pada tanggal 9 Juni 2025 sebagai bagian dari tugas kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah Diplomasi ASEAN dan Indo-Pasifik yang dibimbing oleh Ibu Dr. Penny Hanggarini, SIPMA. Dalam video ini kami akan menyampaikan opini kami mengenai tantangan dan masa depan ASEAN dengan fokus pada salah satu dari 3 pilar utama ASEAN, yaitu ASEAN Socio-Cultural Community atau pilar sosial budaya. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis isu-isu strategis dalam integrasi sosial budaya ASEAN serta menyampaikan pandangan kritis dan solutif terhadap tantangan yang ada. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang latar belakang dari ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC adalah salah satu dari 3 pilar utama ASEAN bersama dengan pilar politik keamanan APSC dan pilar ekonomi AEC. Ketiga pilar ini saling melengkapi dalam mewujudkan ASEAN yang terintegrasi dan kuat. Nah, ASCC sendiri berfokus pada aspek sosial dan budaya masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk komunitas yang berorientasi pada manusia, artinya mengutamakan kesejahteraan, hak, dan martabat setiap individu. ASCC juga mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif secara sosial di mana semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali bisa terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan. Yang tak kalah penting, ASCC menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan global dan regional seperti perubahan iklim, bencana alam, pandemi, atau kesenjangan sosial. Jadi melalui ASCC, ASEAN tidak hanya tumbuh secara ekonomi dan politik, tapi juga menjadi komunitas yang kuat, peduli, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui apa itu ICC, sekarang kita bahas kenapa ICC itu penting bagi kawasan ASEAN. ICC merupakan pilar yang berperan besar dalam membangun solidaritas antara anggota, menciptakan identitas bersama, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ASEAN secara menyeluruh. Kalau pilar politik dan ekonomi lebih fokus pada stabilitas dan pertumbuhan, ICC hadir untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut juga menyentuh dari sisi kemanusiaan. ICC membantu menjadikan ASEAN bukan hanya kumpulan negara yang bekerja sama, tetapi komunitas yang peduli satu sama lain, kuat dalam menghadapi tantangan, dan tumbuh besar secara inklusif. Intinya, ICC menyeimbangkan pembangunan ASEAN supaya tidak melulu soal politik dan ekonomi, tetapi soal nilai-nilai sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami kondisi aktual dari pilar sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community ASCC, kami menggunakan pendekatan berbasis 4 aspek strategis. Keempat aspek ini dipilih karena mencerminkan fondasi penting dari integrasi sosial dan budaya di kawasan ASEAN. Pertama, kita melihat pada aspek identitas kolektif ASEAN. Di sini kita bertanya, sejauh mana masyarakat di negara-negara ASEAN merasa memiliki identitas yang sama sebagai bagian dari identitas regional. Apakah masyarakat Indonesia, Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya merasa saling terhubung secara identitas? Ini penting untuk memperkuat solidaritas kawasan. Selain itu, kita juga perlu menggali apakah sudah ada kesadaran kultural lintas negara. Apakah budaya ASEAN dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki bersama atau masih terfragmentasi berdasarkan identitas nasional masing-masing? Aspek kedua adalah akses dan kesejahteraan sosial. Kita menilai sejauh mana masyarakat ASEAN mendapatkan akses yang merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Apakah semua negara anggota memiliki sistem perlindungan sosial memadai? Apakah ada kesenjangan signifikan antar negara-negara seperti Singapura dan Laos atau antara kota dan desa? Ketimpangan antar negara ini menjadi tantangan besar bagi pencapaian komunitas ASEAN yang inklusif dan sejahtera.
Aspek ketiga adalah ketangguhan sosial dan budaya. Ini merujuk pada kemampuan masyarakat ASEAN dalam menghadapi krisis sosial, seperti pandemi COVID-19, bencana alam, hingga migrasi paksa. Kita harus melihat bagaimana respons sosial dilakukan. Apakah pemerintah cepat tanggap? Apakah komunitas lokal berperan aktif dalam merespon? Tak kalah penting adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan komunitas, membangun struktur sosial yang mampu bertahan dan bangkit dari berbagai guncangan. Terakhir, kita bahas konektivitas sosial digital. Di era digital ini, teknologi berperan besar dalam membentuk solidaritas dan pertukaran budaya. Kita perlu menilai sejauh mana teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat koneksi antar masyarakat ASEAN. Namun kita juga harus kritis, apakah digitalisasi justru memperdalam kesenjangan antara yang mampu mengakses teknologi dan yang tidak? Misalnya, masyarakat di pedesaan mungkin tertinggal dalam akses informasi, sementara masyarakat urban makin terhubung ke ranah global. Dengan kerangka analisis ini, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dan peluang yang dihadapi ASCC dalam membentuk masyarakat ASEAN yang inklusif, tangguh, dan... Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana sebenarnya kondisi pilar sosial budaya ASEAN saat ini. Apa saja tantangan utama dan seperti apa arah masa depan agar benar-benar bisa menjadi rumah yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat ASEAN. Pertama, kita menghadapi tantangan terkait lemahnya rasa kebersamaan di antara masyarakat ASEAN. Banyak warga negara ASEAN tidak memiliki rasa bagian dari satu komunitas yang utuh. Budaya populer dari luar seperti K-pop dan Hollywood justru lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, integrasi budaya ASEAN dalam kurikulum pendidikan nasional di negara-negara anggota juga masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman dan apresiasi terhadap budaya antar ASEAN sendiri. Kedua, terdapat ketimpang-tindih sosial dan ekonomi yang signifikan antara negara anggota ASEAN. Contohnya, Singapura memiliki PDB berkapital lebih dari 70.000, sedangkan ASEAN hanya sekitar $1.300. Ketimpangan ini berpengaruh besar terhadap akses pendidikan, layanan kesejahteraan, hingga kesehatan sosial. Selain itu, pekerjaan imigran dan negara-negara dengan tingkat perkembangan yang lebih rendah seringkali menjadi korban eksploitasi. Ketiga, ASEAN belum memiliki sistem perlindungan sosial regional yang menyeluruh. Tidak ada standar regional untuk jaminan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan buruh informal. Meskipun telah ada inisiatif seperti ASEAN Social Protection Initiative, implementasinya masih lemah dan belum berdampak luas. Keempat, terjadi ketimpangan dalam akses teknologi. Negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja memiliki tingkat penetrasi internet yang rendah. Hal ini menjadi hambatan dalam pertukaran budaya digital dan integrasi masyarakat secara daring di kawasan ASEAN. Kelima, lemahnya koordinasi dalam menghadapi krisis sosial. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata di mana tidak ada koordinasi bantuan kesehatan antar negara ASEAN. Banyak negara memiliki menutup diri dan mengutamakan nasionalisme vaksin, bukan solidaritas regional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa peluang strategis dan arah masa depan ACC. Yang pertama, dalam menguatkan pendidikan multikultural, integrasi budaya negara-negara ASEAN ke dalam pelajaran sejarah dan seni sangat penting. Program ASEAN Studies bisa dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah untuk menumbuhkan pemahaman dan rasa kebersamaan dalam generasi muda. Kedua, perlu dikembangkan inklusi digital dan konektivitas budaya. Influensi seperti ASEAN Digital Library
dan museum virtual ASEAN dapat memfasilitasi pertumbuhan budaya secara online. E-learning lintas generasi, lintas negara juga bisa menjadi alat untuk memperluas pemahaman bersama dan meningkatkan konektivitas sosial budaya. Yang ketiga, peran generasi muda ASEAN sangat krusial. Program seperti ASEAN Volunteer Program dan ASEAN Young Leader Forum memberikan wadah bagi pemuda untuk memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas tanpa batas. Pemuda adalah agen perubahan yang akan membentuk masa depan di Asia. Keempat, dibutuhkan dana perlindungan sosial regional. ASEAN bisa membentuk ASEAN Social Protection Fund yang berfungsi untuk menghadapi bencana, krisis kesehatan, dan memberi jaminan sosial dasar terutama kepada kelompok paling rentan di kawasan. Terakhir, pentingnya kolaborasi lintas sektor. Peran LSM, perguruan tinggi, dan komunitas adat sangat dibutuhkan dalam memperkuat kerja sosial budaya. Kolaborasi ini akan memperluas cakupan program dan menjangkau komunitas akar rumput secara lebih efektif. Dari pembahasan yang kita paparkan, jelas bahwa ASEAN Socio-Cultural Community memegang peran yang sangat vital dalam mewujudkan ASEAN yang benar-benar inklusif, tangguh, dan berorientasi pada manusia. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti lemahnya rasa kebersamaan, timbang tindihan sosial dan teknologi, hingga belum optimalnya perlindungan sosial, namun berbagai peluang dan arah masa depan ICC juga memberikan harapan besar bagi transformasi kawasan ini. Upaya seperti penguatan pendidikan multikultural, inklusif digital, pemberdayaan generasi muda, hingga pembentukan dana perlindungan sosial regional adalah langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan dan membangun identitas bersama ASEAN. Artinya jika ASCC mampu diimplementasikan dengan lebih konkret dan kolaboratif, maka ASEAN bukan hanya akan dikenal sebagai kekuatan ekonomi atau politik global, tapi juga sebagai rumah besar yang hangat, adil, dan saling peduli bagi seluruh masyarakatnya. Mari kita lihat ASCC bukan sekedar agenda regional, tetapi sebagai cerminan dari cita-cita bersama, menciptakan Asia Tenggara yang manusiawi, berkeadilan, dan penuh solidaritas. Sekian presentasi yang kami paparkan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Feni Anggraini, SIP, MA, dan Bapak Dr. Nazarudin. Saya Muhammad Samsul Fauzi dan rekan saya Ivana menutup presentasi kali ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.